Freak sama Chloe X gitu. Nah Chloe X mungkin kalau teman-teman tahu, Chloe ini keponakan aku sendiri dan dia sebenarnya dari dulu udah sering ikut sama aku ya tampil gitu. Kalau misalnya ada acara-acara yang besar, terutama dia biasanya ikut jadi dancer juga gitu, jadi dancer ciliknya gitu. Nah kalau dari kenapa terus udah gitu tiba-tiba jadi nyanyi, sebenarnya dari dulu dia kita tuh nggak pernah ngomong apa-apa soal dia jadi penyanyi, dia jadi penari, dia apa, itu semuanya datangnya dari dia sendiri. Mungkin karena memang dari kecil sering banget ngelihat aku rehearse, sering banget ngeliat aku perform, jadi sama musik itu kayaknya udah it's in her blood kali ya gitu. Dan terus udah gitu dia tiba-tiba ngomong gitu sama kakakku ya, intinya pokoknya pengen nyanyi gitu. Ya udah akhirnya ya ada nepotisme juga kali ya. Nepotismenya adalah ya aku mau nggak mau harus bikinin lagu kan buat dia. tapi ya anyways, memang aku seneng banget pas lagi dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, pasti pengen nyanyi. Ya aku seneng lah gitu, karena kan aku sendiri juga penyanyi gitu. Terus tiba-tiba dengar dia juga suka nyanyi, dia juga suka nge-rap. Terus aku juga pernah denger dia nyanyinya seperti apa, dia tuh swaggernya juga udah ada gitu, attitude-nya udah ada. Pada saat lagi dia ngomong kayak gitu, ya udah kita bisa ngomong apa selain ngedukung dia gitu kan. Memang keluarga aku sendiri juga kita support banget ya, apalagi yang hubungannya dengan karya atau prestasi, kita sangat support gitu. Nah dari masalah pemilihan lagunya aja, aku kalau pengalaman aku dari dulu ya, kadang-kadang kan kita gini ya, kalau misalnya ngelihat, aku sendiri juga pernah ngalamin gitu ya, pada saat lagi aku masih kecil, orang ngelihatnya lu tahu apa sih, masih anak kecil lu nggak tahu apa-apa, yaudah nyanyi ini aja gitu. Sebenarnya aku dari dulu aku udah enggak, aku pengennya kayak gini gitu, aku pengennya sukanya yang kayak gini. Dan memang pada akhirnya itu terbukti justru karena itu yang lebih original, itu yang lebih otentik dengan apa yang aku suka. Walaupun berbeda atau kadang-kadang aduh ini lagunya kan nggak komersil misalnya gitu ya, label-label misalnya ini lagunya nggak komersil, tapi ternyata ya aku bisa menjadi aku yang sekarang karena fans aku tahu bahwa apapun yang keluar dari aku memang karena aku percaya sama produknya gitu, aku percaya sama lagunya, aku percaya sama produknya. Itu juga mental itu juga itu sebenarnya mindset yang ditanamkan sama ibu aku. Itu juga mindset yang aku pengen tanamkan dalam dia gitu. Artinya dari kecil pun aku nggak pengen dia ngerasa too young atau too little untuk bisa didengarkan gitu. Jadi dari dia kecil, Chloe sukanya kayak gimana nih? Chloe suka nggak? Coba nih Anti kirimin lagu, beberapa lagu, terus bapaknya kasih dia denger, dia yang pilih. Oh ini Anti aku sukanya lagu yang ini gitu. Dan even pada saat lagi rekaman pun aku bukan model orang yang cara ngedirectnya aku bukan model orang yang interpretasinya harus sama seperti interpretasinya aku, enggak. Aku kasih tahu ini kira-kira moodnya kayak gini Chloe, dia yang harus interpretasi sendiri lagunya buat dia seperti apa. Coba deh Chloe baca liriknya, menurut Chloe ini liriknya kayak gimana sih, nyanyinya mestinya kayak gimana. Paling aku kasih guidance aja, kasih kayak kira-kira nih seperti ini. Tapi secara keseluruhannya, secara general ya, harus datang dari dia gitu. Makanya dari awal harus lagu yang dia suka dulu gitu. Nah kebetulan lagu Vroom Vroom ini adalah lagu yang dia pilih saat itu. Sempat bentrok ide nggak sih dengan Chloe sendiri kan? Enggak tapi sih. kan Atmas punya pandangan sendiri juga kan? Untungnya enggak gitu. Dia orang yang dia anak kecil yang sangat open minded, dan udah kecil-kecil udah diplomatis, sopan juga ya, baik gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia tinggal ngomongnya, ya Anti, kayaknya Chloe lebih suka yang ini deh gitu. Nah udah, kalau misalnya Chloe udah ngomong kayak gitu, aku udah tahu nih dia kayaknya emang lebih seretnya sama yang ini. Dan kalau masalah ide sih sebenarnya nggak ada ya, cuman mungkin cara nyanyi gitu ya kan, karena kalau cara nyanyi kan dari gimana cara nyanyinya aku udah berapa
ya sebenarnya udah berapa puluh tahun di dunia entertainment gitu kan. Aku dari umur berapa aku nyanyi sampai sekarang gitu kan. Artinya kan aku sendiri juga bisa nyanyi seperti ini dan interpretasi aku seperti ini kan karena experience aku selama ini. Aku nggak bisa maksain itu aku cekokin ke dia gitu, karena kan apa yang dia serap, experience-nya dia nantinya akan berbeda gitu. Jadi aku nggak bisa, oh pokoknya harus kayak gini ya. Ya udah aku cuma kasih contoh nih, kira-kira kayak gini Chloe. Karena Chloe nyanyi yang penting Chloe-nya have fun. Gitu. Dan kalau buat aku feeling itu kadang-kadang jauh lebih penting daripada technical gitu ya. Walaupun secara pastinya, secara teknik dia juga latihan nyanyi ya kan. Teknik udah pasti penting, tapi feeling terhadap lagunya itu lebih penting sebenarnya gitu. Dan aku pengen energinya dia, interpretasinya dia terhadap lagu ini muncul dari lagu ini, bukan interpretasinya Agnes Mo, karena yang nyanyi kan dia gitu. Tapi akan kamu menjadikan Agnes wannabe atau emang dia punya warna sendiri? Ya kalau misalnya dia sih kebetulan kita sukanya lagu-lagunya sama ya. Jadi aku kebetulan apa yang dia suka aku suka, apa yang aku suka dia suka gitu. Jadi mungkin secara nggak sengaja aja sih terbentuknya itu secara nggak sengaja gitu ya. Selera sama kayaknya gitu. seleranya jadi kayak gitu. Nggak tahu juga ya kenapa ya. Nggak tahu juga. Lihat Agnes Iya sering ini, terus udah gitu gaulnya juga sama dancers aku juga, sama band aku juga. Jadi ya referensinya juga banyak ya kan, nggak tahu nih swaggernya udah ada sendiri ya. Chloe ada kesusahan nggak sih, kesulitan gitu? Enggak sih, soalnya kan dari God from the best. Aduh. kamu ke Indonesia emang khusus buat Chloe atau? Iya, jadi emang aku ke Indonesia 3 minggu. Di sini emang ada beberapa project yang aku harus kelarin, salah satunya adalah dia gitu. Dan memang dia juga bakal tampil perdana kan nanti 4 hari lagi, dia salah satu acara ulang tahun salah satu TV station. Dan di situ pada saat lagi ada satu nomor yang di akhir lagunya itu aku akan present dia, dan di situ kita akan nyanyi snippet dari lagunya gitu, sedikit dari lagunya gitu. Gimana Chloe persiapannya? I don't know. Cerita dong, how do you feel, ceritain sama teman-temannya Anti. How do you feel about the song? How do you feel about your career now? You're starting a career so young. Ceritain. Basically, Chloe love everything about the song, but I just feel still nervous since the day my dad kasih tahu kalau I'm gonna perform. Was shocking. I feel like I'm gonna die. Tapi sekarang gimana? Sekarang masih nervous? Gak apa-apa, apalagi ini panggungnya ntar bakal seru. Yang paling penting sebenarnya aku selalu bilang sama dia, yang paling penting harus fun gitu. Harus having fun gitu. Pada saat lagi panggung, lagi nyanyi, nggak boleh mikirnya aduh ini beban berat gitu. Nggak boleh, pokoknya harus have fun, harus yang dia juga seneng gitu. Karena itu sih yang bakal bikin orang juga endurance-nya tahan lama gitu. Kalau misalnya dia sendiri juga bisa enjoy sama apa yang dia kerjain gitu. Kalau enggak pasti ntar one day dia bakal, you know what, I don't wanna do this anymore gitu kan, this is too much for me. Jadi dari kecil emang kita, keluarganya dia pun juga menerapkan sistem yang seperti itu gitu. Artinya kita kasih tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Kita kasih tahu nih semuanya kayak gini, tapi nantinya pilihannya ya kembali lagi ke dia gitu. Kira-kira apa yang menurut dia comfortable gitu. Usia berapa? How old are you? Hampir 12. Nyanyi sambil dance sama tante. Mungkin. Untuk yang ini mungkin belum dance dulu ya. Kayaknya sih belum.
cannot separate my mind. Untuk yang sekarang masih latihan dulu ya sayangnya. Tapi kamu lebih pilih mana nih? I don't know. I like both of them. Kenapa? I like both of them. Dia juga sukanya dia I like both of them katanya, dia suka dua-duanya. Dia ini dia juga main drum dari kecil ya sayangnya. Siapa tahu ntar ini bisa main drum juga di atas panggung, tapi mungkin bukan sekarang. Chloe, nanti galak nggak dalam belajar? Yang bikin nyaman apa? Jadi semangat belajar sama Anti sendiri? Sebenarnya sih like semuanya sih. Tapi mainly is like kan Anti kan udah dari kecil and I wanna be like her when I grow up, so I really feel excited to work with her and have her as like there by my side if I have trouble or anything. Yakin bisa melampaui Anti ke depan gitu? Bisa dong. Bisa ya. Kak Agnes cerita sedikit tentang lagunya dong. Oh iya, jadi ini lagunya Vroom Vroom. Vroom Vroom itu sebenarnya suara kendaraan gitu, kayak vroom vroom gitu. Dan ini tuh aku pada saat lagi nulis lagu ini aku pengennya fun tapi juga ngajak anak-anak mungkin yang terutama yang seumur dia gitu ya, bahwa even kamu masih umurnya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kamu kalau udah punya mimpi ya it's okay, you can go for it, you can actually reach your dream gitu. Jadi harus gotta run, yeah. Jadi like a vroom vroom, like a vroom vroom. Jadi kamu harus kayak mobil gitu, harus jalan gitu. Gotta run, hey, yeah, like a vroom vroom, ya. Terus jadi sebenarnya intinya sih tentang itu. Dan satu lagi selain dari memberikan kesempatan untuk anak-anak yang masih kecil di posisi dimana orang-orang sekitar, mungkin bukan keluarga ya, tapi orang-orang sekitar di luar itu nggak percaya gara-gara lu masih terlalu kecil, apa sih yang lu tahu gitu. Sementara nggak juga gitu, hanya gara-gara kamu muda nggak berarti terus kayak gitu kamu jadi lebih nggak tahu gitu, nggak. Nah, aku pengen mereka, anak-anak yang terutama seumur dia juga bisa lihat dia sebagai panutan juga, untuk bisa reach dreamnya. Terus udah gitu sama satu lagi adalah tentang self confidence gitu. Makanya kenapa di dalam rapnya dia rapnya itu tentang this is me gitu. Ini I'm coming for you. Jadi itu self confidence yang memang aku taruh di dalam lagunya itu sendiri. Dan kebetulan dia punya dia punya swaggernya, memang dia juga sudah punya self confidence, jadi gampang untuk melihat self confidence di lagu itu through her.